di surgaku. Assalamualaikum. Ti, Masya Allah. Lo apa kabar sih, Ti? Ya ampun, kok lo hilang sih? Ti, gue nelfon lo berkali-kali, handphone lo mati. Terus gue datang kantor, lo juga gak ada. Handphone gue rusak, terus gue juga ganti nomor. Oh, pantesan. Tapi kok lo gak ngabarin gue? Lo gak sengaja ngilang dari gue kan? Atau... Lo terima lamaran Boy? Lo denger cerita ini dari Boy ya? Gue udah gak pernah ketemu sama Boy. Kenapa, Ti? Emang Boy gak ngubungin lo lagi? Mungkin karena udah ada lo kali. Jadi lo fix terima lamaran dia? Gini loh, Ti. Sebenarnya waktu itu gue mau bilang sama lo, Ti. Tapi gue gak bisa ngubungin lo. Ya lo gak perlu tanya sama gue. Karena lo udah tahu jawabannya apa. Sekarang gue tanya sama lo. Lo yakin atau enggak? Gak ada jawaban. Ya, gue tahu kalau lo Assalamualaikum. Ti. Sebenarnya gue pengen lo batalin kan ini. Bener kata Mbak Risti, Bu. Cherry, kamu kok ngagetin saya sih, Cher? Kamu dari kapan kamu ada di sini? Dari Mbak Risti baru datang, Bu. Jadi kamu nguping pembicaraan saya sama Risti? Dikit. Maaf, Bu. Cherry ndak sengaja sih. Kebiasaan kamu. Tadi kamu bilang apa? Bener kata Risti maksud kamu? Ya bener, Bu. Kalau ibu itu ndak yakin menerima lamarannya Mas Boy. Mana sih si Jerry yuk? Biar gue suruh dia siap-siap deh. Duh, udah deh, nggak usah bahas-bahas dia. Males gue denger nama dia, ya. Maksud lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat Mas kok kayaknya bingung. Iya, Pak. Saya lagi bingung. Oh, emang kenapa, Mas? Kalau bingung ada tempat untuk bertanya, Mas. Di mana, Pak? Ikut saya ke musola. Nggak usah, Pak. Saya berasa asing kalau ke sana. Saya juga udah lama banget nggak ke musola. Nggak ngelakuin sholat maksudnya, Mas. Ya, kalau dibilang begitu sih, iya sih, Pak. Saya udah nggak pernah sholat. Terus terbiasa, jadi malah keenakan. Oh, sebaliknya, Mas. Kalau biasa sholat, jadi keenakan sholat. Sholat itu ngenakin. Dengan sholat pikiran tenang, batin tenang, perasaan plong. Nggak Mas bingung kayak begini. Iya, Pak. Oh ya, Pak Ustadz. Saya boleh curhat nggak? Boleh, silahkan boleh. Tapi Pak Ustadz bisa dipercaya nggak nih? Oh, insya Allah bisa insya Allah bisa. Oke, tunggu ya. Saya mau minta buktinya dulu kalau Pak Ustadz ini bisa dipercaya. Buktinya apa? Bapak kenal nggak sama Boy Arifin? Boy
Boy Arifin, artis, atlet, pengusaha atau... Aduh Pak, masa Bapak nggak kenal? Itu loh Pak, pengusaha yang termasuk di dalam 20 orang terkaya di Indonesia. Bapak nggak kenal? Oh itu. Iya. Kalau 25 nabi, 25 rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Bapak pasti tahu. Kalau yang begitu Bapak nggak tahu. Berarti saya aman dong kalau cerita sama Bapak. Insya Allah aman. Emang kenapa Mas? Nggak ada siapa-siapa. Saya takut aja Pak kalau ada orang yang memata-matai saya. Emang takut kenapa Mas? Soalnya saya punya rahasia yang sangat besar. Kalau saya bongkar, nanti hidup saya terancam Pak. Begitu? Iya. Emang masalahnya sebesar apa, sebahaya apa kok kayaknya? Kayak bagaimana gitu. Ini kalau saya ceritain semuanya pasti bakalan geger sampai seluruh Indonesia. Beritanya akan tersebar di mana-mana, di koran, di TV, bahkan di internet juga Pak, bakalan jadi viral. Oh iya? Lo pecat dia, Kak. Kak, jawab gue yang jujur. Dia nggak mungkin resign tiba-tiba. Kemana dia? Orang tadi baik-baik aja kok sama gue. Ya sama lu baik-baik aja, sama gua enggak. Dia kurang ajar loh. Lo pecat dia? Iya. Kak, jawab gue. Lo nggak boleh kelewatan gitu dong, Kak. Iya, gua pecat dia. Kenapa? Orang gue gaji dia kok. Lo bener-bener kelewatan ya, Kak. Bukan masalah lo yang gaji atau enggak. Tapi lo lihat dong pengorbanannya keluarga Jerio sama keluarga kita. Dari kakeknya, ibunya, bapaknya, sampai Jerio pun itu udah mengabdi sama keluarga besar kita. Alah, gua gak butuh orang setia. Gue itu butuh orang yang tunduk sama gua. Termasuk lo manfaatin kesempatan lo untuk bikin Mbak Kantini tunduk juga sama lo. Sedih nggak lu? Lo emang sombong ya, Kak? Cukup dalam bisnis lo udah bikin banyak orang tunduk sama kekuasaan lo. Tapi di luar bisnis, please jangan, Kak. Kalau Mas tidak bongkar, ada yang rugi nggak? Ya jelas ada dong Pak, orang yang tidak bersalah yang akan dirugikan. Justru itu Pak yang bikin saya bingung, saya dilema Pak. Kalau Mas tidak bongkar, berarti Mas merugikan orang yang tidak bersalah. Kita ini kan orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Qulil haqqo walau kana murron." Sampaikan yang hak, sampaikan yang benar, walaupun itu pahit. Jadi Mas harus bongkar, walaupun resikonya besar, walaupun resikonya harus dipancung. Tetap Mas harus sampaikan, Mas harus bongkar. Gitu ya? Iya Pak, kayaknya saya udah mulai paham nih. Oh kalau gitu, yuk kita musola yuk. Ayo. Pak Ustadz, tunggu Pak.